Pertama-tama, marilah kita melakukan penghormatan kepada Buddha. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Hari ini tanggal 7 Mei 2022, hari Sabtu, dari Sata Arya Dhamma, ya, Saribudolo. Kita melanjutkan penjelasan tentang Brahmajala Sutta. Ya. Nah, di pertemuan yang sebelumnya kita sudah bahas tentang apa? Sebagian kekal, sebagian tidak kekal. Nah, ada berapa pandangan? Yang pertama apa? Karena Brahma, ya. Karena terlahir sebagai Brahma. Terus makanya dia bilang Maha Brahma kekal. Ya, kalau dia mati duluan, dia tidak kekal. Maha Brahma itu nggak mati-mati, dia bilang gitu ya. Yang kedua, jadi dewa. Dewa apa? Yang lupa makan. Ya. Itu juga ada dewa yang nggak lupa makan, mereka kekal. Yang lupa makan tidak kekal. Ya. Terus yang ketiga apa? Dewa, tapi yang iri, yang marah, benci, ya, yang dosa. Nah, yang marah kebakar, ya, akhirnya mati. Yang tidak marah kekal. Ya. Yang keempat apa? Tidak lengkap, ya. Jadi dia lihat rupa tidak kekal, tapi cita kekal, gitu ya. Kesadaran atau batin itu kekal, gitu. Nah, terus yang berikutnya disebut sebagai anta, nanta, wada. Ya. Anta dan ananta sebetulnya, ya, dari dua kata. Anta itu ujung. Ya. Terus ananta itu tidak berujung. Ya. Nah, wada itu ajaran atau pandangan. Ya. Jadi apa ujung tidak berujung begini ya? Yang dia juga ada 4 ya, jenis pandangan ini. Yang pertama, pandangan salah yang bilang bahwa dunia ini ada ujung. Ya. Terus yang kedua bilang dunia ini nggak ada ujung. Yang ketiga, dunia ini ke atas dan ke bawah itu ada ujung, tapi ke samping nggak ada ujung. Nah, yang keempat, dunia ini bukan berujung, juga bukan tanpa ujung. Ya, gitu. Newa nanta. Newa nananta. Wada. Ya. Ya, dibilang berujung juga enggak, dibilang tidak berujung juga enggak, dibilang gitu. Nah, kenapa mereka punya pandangan begini? Ya? Nah, di sini mereka itu yang pertama, ya, yang berpandangan bahwa ada ujung. Nah, itu mereka juga adalah samana, ya, pertapa yang bisa meditasi, terus punya samadhi, ya. Nah, waktu itu mereka latih kasina. Nah, waktu latih kasina, kita tahu waktu latih kasina, ya, sampai tahap tertentu kita harus memperlebar, ya, memperluas kasina ini, ya, sampai kalau ajaran Buddha kan tidak terbatas. Ya. Sampai intinya kemanapun kita lihat hanya kasina kita aja.
Nah, mereka berlatih juga sampai ada ujungnya. Ya, ya. Nah, cuma nggak sampai tanpa batas gitu, nggak sampai kemana 4 penjuru gitu nggak. Nah, jadi mereka memang batasi, ya, ada ujungnya. Jadi, nah dengan demikian, apakah mereka dengan sengaja bikin ujung atau mereka maksimum cuma bisa segitu aja, ya, nggak bisa sampai tanpa ujung. Nah, jadi mereka menganggap bahwa oh berarti dunia itu ada ujung, gitu. Nah, dunia ini juga jadinya dia bilang kesadaran dia lah, ya. Jadi roh dia, ya, dirinya juga termasuk. Ya. Jadi kemampuan dia cuma segitu kan, jadi dia bilang, oh, jadi kayak diri itu ya ada batasannya. Gitu, ya. Nah, dunia ini juga ada batasannya, diri itu juga akhirnya ada batasan. Nah, pandangan salah yang kedua, ya, ananta wada. Jadi enggak berujung. Nah, ini yang latih kasina sebab tanpa ujung. Ya. Waktu dia lihat, oh, tanpa ujung, berarti dunia ini tanpa ujung. Nggak ada ujung, nggak ada batasannya. Nah, begitu juga kesadarannya bisa mencapai seperti itu, ya, berarti tanpa ujung, tanpa batas, gitu ya. Jadi, Atta itu juga tanpa batas. Dunia tanpa batas, Atta juga tanpa batas. Nah, yang ketiga, anta nanta wada. Ya. Jadi, dia sebar kasinanya ke atas dan ke bawah. Itu terbatas. Tapi ke samping nggak terbatas. Nah, ya, apakah kemampuannya cuma segitu aja, atau memang dia dengan sengaja hanya batasi, ya? Nah, akhirnya jadi dia mengambil kesimpulan bahwa dunia ini ke samping tanpa batas, tapi ke atas dan ke bawah itu ada terbatas. Nah, terus newana, newana nanta wada, newana nanta wada. Nah, jadi dunia ini enggak ada bukan tanpa batas, juga bukan ada batas. Nah, ini bukan meditator. Dia cuma berpikir aja. Ya, dia bilang bahwa jadi karena dia berpikir, ya, nah dia berpikir ini juga mungkin kadang karena mendengar, ya, guru-guru yang sebelumnya bilang bahwa sebetulnya bukannya tanpa ujung, juga bukan ada ujungnya. Gitu. Nah, atau juga karena pikiran dia sendiri, dia bilang bahwa ini pasti salah nih. Mereka yang bilang ada ujungnya, kayaknya nggak mungkin. Terus yang itu bilang nggak ada ujungnya, ini juga kayaknya salah. Jadi dia bikin kesimpulan sendiri, dunia itu harusnya, ya, tanpa ujung juga bukan, ada ujung juga bukan. Juga dia bilang bahwa ke atas ke bawah terbatas, ke samping juga tanpa ujung. Jadi dia bilang itu juga salah. Jadi dia nggak ikut yang mana-mana, dia bilang tiga-tiganya salah. Dia aja yang paling benar. Ya. Tapi dia cuma berpikir aja. Ya. Nah, apakah cuma dia dengar dari orang, terus dia ngambil kesimpulan yang sama, atau dia sendiri berpikir demikian. Ya. Nah, inilah 4. Ya. Tapi sama guru yang kata-kata, ya, ini dimasukkan ke masa lampau. Ya. Ini kan perihal 18 pandangan salah yang menyangkut perihal masa lampau. Ya. Nah, ini dibilang masa lampau juga bukan. Ya. Tapi ini pengalaman pribadinya yang barusan dia lihat. Gitu ya. Nah, jadi katanya ini juga masuk perihal masa lampau. Ya. Nah, yang berikutnya, 4 yang berikutnya. Ya, jadi udah berapa kita belajar? 12, baru 12 ya. Masih banyak. Terus yang 4 berikutnya, namanya amara wikepa. Amara artinya tidak marah. Ya. Nah, marah di sini artinya kematian, ya, tidak mati. Terus wikepa itu dari 2 kata, wi dan kepa.
Nah, wi di sini seperti apa ya, prefix, jadi imbuhan depan ya, prefix ya. Nah, imbuhan tambahan awalan berarti ya, awalan wi, seperti kata wipasana. Ya. Artinya apa wipasana? Pasana itu melihat. Ya. Wi itu beragam. Jadi melihat dengan beragam cara, wipasana. Jadi waktu berwipasana kan kadang renungkan sebagai anicca, kadang dukkha, kadang anatta, kadang asubha. Terus kadang internal, kadang eksternal, kadang kesadarannya saja, kadang perasaannya, ya. Nah, jadi kadang kontaknya dan lain sebagainya. Jadi yang kita investigasi itu, yang kita renungkan sebagai anicca, dukkha, anatta, asubha itu, jadi banyak dengan beragam cara, gitu ya. Nah, makanya disebut sebagai wipasana. Nah, terus wikepa, ya. Nah, wi di sini jadi beragam cara. Ya. Kepa itu adalah menghindar, 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 terus dia mengelak, ya, kayak gitu. Lari, ya, bisa. Jadi, tapi sebetulnya artinya kepa itu menghindar, menghindar. Ya. Terus, nah jadi apa kata amarah wikepa? Tidak mati dan menghindar dengan berbagai cara. Nah, maksudnya apa di sini? Nah, di sini kasih satu perumpamaan seperti satu jenis ikan katanya. Nah, ada yang bilang mungkin belut, ya. Tapi ada satu jenis ikan yang hampir nggak mungkin ketangkep, licin sekali, ya. Dia larinya juga lompat sana lompat sini, ya nggak jelas itu. Jadi susah sekali ditangkap. Nah, ikan ini namanya amara. Nah, jenis-jenis ikan ini ya. Nah, wikepa, jadi menghindar dengan beragam cara, licin sekali seperti ikan ini. Nggak bisa ditangkap. Ya. Nah, jadi ditanya apapun, dia licin banget, ngelak terus. Ya. Nah, ini berdasarkan itu ya, keinginannya dia untuk menghindar dari beragam cara, dengan beragam cara, nah itu namanya 4 jenis pandangan ya, amara wikepa ini. Jadi dia tuh nggak ada matinya. Ya. Pandangan ini nggak ada matinya, nggak ada selesainya gitu ya. Ditangkap kemanapun juga nggak bisa, licin. Nah, yang pertama, jadi seorang samana juga sebagai pertapa ya. Nah, tapi dia nggak merealisasi sebagaimana apa adanya. Jadi dia bilang ini kusala. Tapi dia sebetulnya bukannya dengan perealisasiannya sendiri bahwa tahu bahwa ini kusala, kebajikan. Jadi ini beneran kusala bukan, dia juga nggak tahu. Terus ini beneran aku salah bukan, dia juga tidak tahu. Ya. Nah, dengan demikian, kusala atau aku salah, saya tidak tahu. Jadi kalau saya ditanya misalnya, ya, ditanya, waktu ditanya kalau saya bilang ini kusala atau ini aku salah, berarti saya bohong dong. Karena dia takut bohong seperti itu ya. Dia bilang kalau saya bohong, nanti saya menderita. Ya, saya menyesal dan lain sebagainya, saya menderita. Terus karena saya menderita begitu, nah ini jadi penghalang, gitu ya. Penghalang nanti terlahir ke alam dewa, penghalang juga untuk mencapai magga phala begitu. Jadi dia nggak mau. Sebetulnya dia orang baik ya, nggak mau berbohong. Nah jadi dia bilang kalau begitu bagaimana caranya ya? Tapi dia berarti masih ego pula ya. Apa malu nanti kalau ditanya ini kusal bukan nggak tahu, ini aku salah nggak tahu gitu ya. Jadi tapi dia juga nggak mau bohong. Nah jadi ya bagaimana? Nah, orang tanya ini kusala bukan? Dia bilang ini kusala saya juga nggak bilang. Saya nggak bilang ini kusala gitu. Oh kalau begitu ini aku salah dong.
ini aku salah juga, saya tidak bilang. Oh, kalau begitu, ini bukan ku salah juga bukan aku salah. Itu juga saya tidak bilang. Ya. Kalau begitu, ini bukan aku salah, juga bukan ku salah. Itu juga saya tambah terus bukan-bukannya itu ya, dia akan terus jauh ini saya tidak bilang, ini saya tidak bilang. Ya. Nah, dengan demikian dia selalu mengelak ya, apapun orang tanya, dia elak. Nah, ini karena apa? Takut ya, karena takut berbohong. Yang kedua, sama ya, pertapa juga. Nah, dia ini juga sama. Dia tidak lihat sendiri ini kebajikan. Dia juga tidak lihat sendiri ini ketidakbajikan. Ya. Nah, karena dia tidak tahu sendiri bahwa ini baji atau tidak baji, jadi kalau ditanya, dia bilang, lalu kalau saya jawab ini kebajikan, ini ketidakbajikan, ya, ini ku salah, ini aku salah, ya. Nah, takutnya nanti muncul ini kebahagiaan. Jadi misalnya, kalau bisa menjawab, ya, terus munculkan kebahagiaan yang berasosiasi sama ya bisa apa aja, apakah keserakan atau kesombongan kan? Jadi dia suka gitu kan, dia bisa jawab. Nah dia juga takut itu, takut nanti ada kesenangan ya, atau merasa puas karena bisa menjawab, dan juga dia lebih takut lagi sama kemelekatan. Jadi di sini udah pakai kata canda dan raga. Jadi canda itu di sini bukan keinginan bukan ya, tapi canda di sini bilang hanya ya somanasa aja ya, ya bahagia aja. Nah terus raga dia jadi mulai melekat ya, bernafsu, mulai serakah. Nah terus juga kalau dia menepis ya pandangan orang lain, yang orang itu bilang ini ku salah, terus orang bilang ini aku salah, terus dia bilang enggak, ini bukan ku salah juga bukan aku salah. Nah kalau dia bilang begitu, terus dia takut pula nanti muncul sukaan, dia benci, marah, ya, merendahkan ya pandangan orang lainnya, takut muncul begitu, dia jadi putuskan apa? Ya udah, menghindar. Ya. Dia bilang kalau dia ke dua ekstrim itu ya, yang satu saya jadi melekat sama pandangan itu, yang satu saya jadi benci sama pandangan itu ya, saya menolak pandangan itu. Nah, takutnya nanti jadi saya upadana muncul. Ya. Nah, dijelaskan bahwa kenapa upadana bisa muncul ya, itu seperti kalau itu apa namanya ya, leech ya. Leech itu apa? Lintah, oh ya lintah. Jadi lintah ya, tahu dia sedot darah ya, nempel terus ya. Nah, lengket kan, seperti lintah itu ya. Nah, lintah ini kayak si canda sama raga. Ya. Jadi dia melekat karena dia memang nggak mau lepas ya, gitu. Nah, terus yang dosa sama patiga ya, kemarahan, ya, ketidaksukaan, dosa di situ hanya sekedar tidak suka aja. Tapi patiga di sini misalnya marah, benci, gitu, sama sekali menolak. Nah, bagaimana kok ini juga disebut kemelekatan? Jadi katanya seperti ular yang berbisa itu ya. Nah, dia hanya lepas kalau dia berhasil bunuh, berhasil patuk. Gitu ya. Jadi kedua-duanya melekat. Ya. Yang satunya memang karena nggak mau lepas, yang satu sampai dia berhasil menghancurkan baru lepas. Gitu ya. Jadi dua-duanya jadinya kemelekatan bisa. Nah dia takut kemelekatan itu. Dia bilang kalau saya melekat, nanti saya menderita. Kalau saya menderita, ya saya nggak bisa mencapai alam dewa, maga, Allah. Ya. Jadi ini jadi penghalang, dia bilang. Nah, oleh sebab itu, dia menghindar terus. Ya. Orang tanya, ku salah bukan? Bukan. Saya juga nggak bilang, dia bilang gitu ya. Sama dengan yang di atas, dia ngelak-ngelak terus. Nah, orang yang ngelak ketiga, ya, bagaimana ngelaknya? Wah, cepat kali ya. Udah mau habis.
bukan bahannya habis ya. Kita mau ngomong apa nanti? Jadi karena beberapa hari ini nggak ada banyak waktu baca, terus juga mata perih, ya. Jadinya kita lanjut sebisanya ya. Yang ketiga, ya, itu juga dia ngelak, ya. Tapi ngelaknya itu karena apa? Dia bilang saya nggak merealisasi ini benar ku salah atau aku salah. Jadi dia nggak tahu persis. Nah, cuma kalau saya jawab nanti ya misalnya ada orang bijaksana atau orang yang pintar berdebat. Nah, sepintar apa? Katanya seperti pemanah yang sangat terampil sampai rambut itu ya bisa dibelah dua sama pemanah ini. Nah, istilahnya itu ya di dalam Pali begitu. Nah, banyak dulu orang ya suka berdebat zaman Buddha dulu ya. Makanya unik juga waktu Buddha muncul di dunia waktu itu justru banyak pendebat-pendebat seperti ini ya, orang. Banyak filsafat di India waktu itu. Kalau kita perhatiin sampai sekarang juga di India kan memang orangnya suka tipikal begitu ya. Banyak sekali ajaran di sana dan pengikutnya juga setiap ajaran banyak ya. Kayaknya mereka sangat fleksibel. Nah, jadi waktu itu di antara begitu banyak pandangan yang salah, ya, Buddha muncul menyingkap tabir itu ya. Terus jadi dia juga takut ya ada orang bijaksana pintar berdebat, takutnya nanti dia ditekan terus ya. Oh kalau begitu kamu bukan ini, kalau begitu bukan ini. Nah jadi dia bilang ya udah saya elak aja lah, apa aja saya bilang bukan juga, itu juga bukan pandangan saya, itu juga bukan gitu ya. Nah jadi inilah orang yang ketiga ya, karena takut apa? Diselidiki ya atau dikritik terus ya, ditekan terus sama orang yang pintar berdebat atau yang bijaksana ya. Jadi dia bilang saya ngelak terus saja. Nah terus yang keempat ya, yang keempat ini dia orangnya bodoh ya, kurang terpelajar. Terus juga lambat ya, pikirannya tumpul ya, nggak cuma bodoh tapi juga tumpul pula ya. Jadi mando, momuho ya, Buddha bilang. Jadi jangan kasih nama anak Manda ya. Ada orang kasih nama orang Manda ya. Jadi jangan kasih. Itu artinya bodoh ya. Nah, jadi dia ini orangnya bodoh, terus dia tuh nggak tahu, dia ngikut-ngikut aja. Jadi kalau orang tanya ya, apakah selain alam manusia ya, ada alam lain nggak? Ya, misalnya tanya begitu. Terus juga misalnya orang tanya, ada nggak makhluk yang terlahir secara spontan? Ya. Nah, terus seperti dewa, Brahma, dan lain-lain, ada nggak? Nah, dia juga nggak tahu. Terus yang ketiga, misalnya kusala sama aku salah, ada nggak wipakanya? Ada nggak manfaat dari kebajikan? Ada nggak hasil dari ketidakbajikan gitu ya? Terus kayak misalnya orang tanya juga, setelah makhluk itu mati, masih ada nggak, masih eksis nggak makhluk itu? Ya. Nah, dan lain sebagainya, bentuk-bentuk pertanyaan seperti itu ya. Nah, dia kan apa juga nggak tahu ya. Aku salah, dia juga nggak tahu. Jadinya dia bilang, ada juga, bukan. Itu bukan pandangan saya. Ya. Saya nggak bilang gitu. Terus, nggak ada juga, bukan pandangan saya juga begitu. Ya. Nah, dengan demikian dia ngela terus ya. Apapun yang ditanya ke dia, ngela terus. Nah, inilah orang yang keempat. Nah, kalau kita perhatiin, kadang-kadang begitu ya. Di dunia ini. Orang banyak pengikut. Itu cuma sekedar kayaknya kama ya. Kadang bukan karena dia pintar. Ya. Tapi kadang ada bahkan orang ya, itu karena dia berhalusinasi. Ya. Dia pikir dia titisan dewa dan lain sebagainya. Ada aja pengikutnya yang mau percaya. Apalagi di India ya, macam-macam ilmu. Ada orang yang angkat tangan, terus nggak turun-turunin lagi, sampai darahnya juga
udah nggak ngalir lagi ke atas sana. Seumur hidup angkat tangan. Ya. Kok bisa percaya begituan terus bisa mencapai apa lalu ya? Nah, kayak begitu. Tapi ada aja yang ikuti. Ya. Terus pertama telanjang, macam-macam ya di India itu. Nah, tapi ya benar ya dibilang bahwa bahkan zaman Buddha pun sudah ada yang seperti itu. Nah, ini 4 jenis orang yang kalau ditanya menghindar terus. Yang pertama karena takut bohong, yang kedua karena takut melekat ya, takut melekat ya. Ya, intinya takut kotoran batin dia ya muncul. Nah, terus yang ketiga takut diselidiki ya, takut ditekan, takut diajak berdebat. Yang keempat karena memang pada dasarnya bodoh, nggak tahu apa-apa, taunya menghindar aja terus ya. Nah, intinya apa? Meskipun mereka takut ya, kadang kita pikir, oh, kadang juga kita begitu bukan ya? Karena kita takut bohong, kita juga nggak jawab. Ya. Nah, jadi harusnya bagaimana? Ya, harusnya bagaimana? Misalnya umat, kalau ditanya terus tidak tahu, gimana jawabnya? Tidak tahu. Ya. Sebetulnya simple ya. Cuma kadang orang itu kayaknya kalau bilang tidak tahu, gengsi gitu ya. Nah, atau takut direndahkan orang dan lain sebagainya. Jadi berusaha menjawab, akhirnya salah atau ngalur ngidul begitu. Nah, kayak di nama talk yang sebelumnya kan Bante juga ada bilang ya, orang kalau semakin berpengaruh ya, itu semakin berbahaya. Ya. Berbahaya apa? Kalau salah memberikan ajaran. Ya. Nah, juga misalnya umat awam, bukannya nggak berbahaya juga. Misalnya khususnya umat awam yang, nanti kasih perumpamaan gini deh, kayak kalau misalnya kita ya dekat sama presiden, ya. Nah, kalau untung kita untung besar ya enggak, kita dapat proyek besar. Tapi kalau kita salah, salahnya juga besar. Ya. Nah, begitu. Jadi kalau ada orang yang misalnya deket ya, orang yang selevel presiden, raja gitu, harus hati-hati. Kalau bisa ya yang baik aja yang dikumpulkan. Yang tidak baik fatal kalau ketahuan. Ya. Nah, begitu juga waktu umat ya. Misalnya yang dilayani adalah Buddha. Terus ada sangga misalnya, sangga banyak arahat misalnya ya. Nah, itu kalau pikiranku salah, ya banyak kesalahannya besar. Tapi kalau pikiran aku salah muncul ya, itu kayak ada satu orang tuh ya, dia langsung jadi perempuan. Ya. Tahu ceritanya? Yang orang kaya itu kan lelaki, uh, tadinya lelaki, terus ngelihat Bante, siapa? Mahakacana ya, tampan sekali ya, kulitnya juga bagus kayak emas. Terus dia, kalau cewek saya suka ini ya. Terus dia jadi cewek. Terus akhirnya udah jadi cewek, takut ketahuan malu, lari ke kota yang nggak orang kenal lagi sama dia. Ya. Akhirnya menikah pula sebagai cewek. Ada suami, ya akhirnya punya anak. Nah, terus akhirnya, gimana? Akhirnya dia minta maaf ya enggak? Ya, disaranin temennya ya, suruh minta maaf. Nah, akhirnya dia minta maaf terus jadi cowok lagi. Ya, jadi cowok lagi. Akhirnya Samwega kan, udah pernah hidup jadi cowok dan cewek. Ingat pula. Ya. Kalau nggak ingat sih nggak masalah. Ingat pula ya. Jadi satu kehidupan kan. Jadi Samwega jadi biku. Terus biku juga pengen tahu ya, apa rasanya jadi cewek ya enggak? Gimana dia bilang? Jadi cewek lebih menderita. Betul? Nggak tahu dia karena nggak pernah jadi cowok. Ya. Jadi cowok juga nggak tahu seberapa tanya cewek karena nggak pernah jadi cewek. Ya. Nah, tapi dia pernah rasain, dia bilang, aduh, cewek lebih menderita. Dia bilang, kenapa? Cewek katanya melekat sebagai ibu, apalagi dia punya anak. Dulu waktu dia cowok, dia juga punya anak. Ya. Nah, jadi cowok itu nggak melekat ke anak. Ya.
cewek lebih melekat ke anak. Nah, jadinya lebih menderita loh, ya. Nah, tapi justru karena sang wega itu kan yang terus dorong dia, akhirnya dia realisasi arahat juga, ya. Nah, kita bayangkan orang yang punya potensi jadi arahat di kehidupan itu juga loh ya. Pikiran itu kadang sulit dikontrol. Ya. Hati-hati ya. Bukan berarti orang bijaksana nggak punya kotoran batin. Ya. Dia punya potensi, bahkan jadi arahat. Ya. Waktu objeknya kebetulan arahat ya, kamanya juga langsung di kehidupan itu juga. Nah, jadi hati-hati waktu kita deket sama orang yang kayak presiden, kayak raja gitu ya, terus kayak Buddha, kayak Sangga, nah kita akan dapat banyak kusala. Misalnya orang yayasan, misalnya panitia, ya. Kalian banyak kusala ya, karena banyak melakukan, nggak cuma untuk bikunya, tapi juga kalau dengan melayani biku, mensupport biku, akhirnya dampaknya untuk sasana, banyak meditator bisa berlatih, belajar bersama ya. Nah, itu kusalanya kan luar biasa, enggak? Nah, tapi kalau ya ada kesalahan juga total, ya maksudnya fatal, sorry, fatal. Hati-hati. Nah, jadi waktu kita misalnya nggak tahu ya bilang aja nggak tahu, nggak apa-apa ya. Dengan itu juga sebetulnya kita ngembangin apa? Nipako, ya, rendah hati. Ya. Di Metasuta ya, kanti ca, soca, ya, terus apa? Garawoca, niwatoca, ya, niwatoca, niwato, ya, sorry, bukan nipaka. Nipaka itu apa? Bijak, ya, niwata. Jadi kadang kita perlu rendah hati. Dengan rendah hati juga kita mengembangkan kebajikan. Ya. Tapi bukan berarti rendah diri. Ya. Bukan berarti rendah diri. Beda ya. Rendah diri itu kayak merendah. Ya, itu apa? Mana. Itu mana. Rendah diri. Dengan membandingkan. Tapi rendah hati itu enggak. Ya. Itu menekan ego. Ya. Nah, jadi kalau nggak tahu ya bilang aja nggak tahu. Jadi kalau Bante salah juga Bante bilang, oh ya salah. Sorry, terus koreksi lagi ya. Nggak apa-apa. Nah, jadi orang yang itu, misalnya kita banyak pengikut gitu ya. Jadi kalau kita salah, terus kita ngotot pula ya ini ya, takut koreksi, banyak orang salah, itu aku salah kamarnya besar ya. Jadi orang punya pandangan salah, banyak orang punya pandangan salah. Nah, itu jadinya dia sebetulnya karena takut bohong. Terus atau karena takut melekat. Nah, terus bukankah kita kadang melekat ya enggak? Kadang dengan kita bisa jawab, kita senang. Terus dipuji. Ya. Nah, tapi dengan dipuji, sebetulnya kita yonisomanasikaranya bagaimana? Bahwa ya orang dipuji sama dicela itu biasa. Ya. Kalau kama buruk berbuah, ya kita dicela. Ya, orang ngomongin kita. Ya, waktu kita dipuji, ya, kama baik kita berbuah. Ya. Nah, begitu aja. Kalau kita bisa yoniso manasikara, waktu dipuji maupun dicela, kita nggak begitu bergejolak batinnya. Ya. Dipuji juga nggak terlalu melambung, ya. Dicela juga nggak terlalu depresi. Ya. Itu hanya kama buruk aja berbuah atau kama baik berbuah. Gitu. Nah, jadi juga jangan kayak mau apa ya menekan ya pandangan orang lain gitu. Terus apalagi misalnya mengkondisikan supaya dia kehilangan perolehan, ya, kehilangan pengikut dan lain sebagainya. Nah ini juga hati-hati ya. Kadang kita itu kedoknya apa? Itu bukan ajaran Buddha. Ya. Itu bukan winaya, ini bukan dhamma, ini bukan abhidhamma. Meditasi nggak seharusnya begitu ya. Tapi kita nggak boleh nyala-nyalain atau sampai mengkondisikan orang jangan support biku itu ya karena dia agama admina. Nah, nggak bisa juga. Jadi ada satu hal ya Bante belajar dari Paul Sedo itu. Paul Sedo selalu apa ya? Di satu sisi diplomatis ya, di sisi yang lain tuh mantap banget cara berpikirnya ya. Kayak gimana? Misalnya sebetulnya Paul Sedo tahu ya, oh biku itu nggak oke lah dalam arti ya.
nggak bisa beliau itu support juga bahwa harusnya dia ditolong, dibantu, dan lain sebagainya. Nah, ya. Tapi di sisi lain tahu bahwa biku ini ada nggak baiknya, ya, berpotensi bermasalah. Nah, tapi biku ini bikin center, ya, bikin center sendiri. Jadi ada orang tanya, harusnya kita itu support atau nggak support, gitu ya. Karena biku ini kebetulan dari Pak Ahok misalnya, atau tabis di Pak Ahok. Nah, terus jawaban Pak Ahok itu gimana? Ya tergantung kamanya loh. Nah, yang nanya juga, oh kita yayasan Pak Ahok gitu ya. Nah, harusnya kita support atau nggak support karena dia biku Pak Ahok. Ya kadang umat kan bingung begitu ya, dilema. Ya Pak Ahok bilang, ya tergantung kamanya. Kalau kamanya tetap aja ada yang support. Ya. Kadang orang itu ya dia kama baiknya ada, ya pandangan salah juga ada dan lain sebagainya. Karakternya jadi nggak bagus, tapi kamanya ada. Ya tergantung kamanya, dia akan tetap disupport orang, meskipun mengajarkan pandangan salah atau ajarannya salah dan lain sebagainya. Ya. Jadi kayak biku juga, misalnya Bante tahu sangga itu nggak baik, sangga ini baik. Terus ada umat tanya ke Bante, Bante saya mau dana ke sangga, baiknya ke sangga mana ya? Terus itu di dalam winaya ya, harusnya biku itu bilang apa? Jadi kalian jangan tanya lagi lah ya. Ya. Jadi harusnya jawab gini, ya kamu baiknya dana ke sangga yang kamu punya sada. Nah, kita nggak bilang ya, kita nggak bilang. Jadi ya udah, yang penting dia punya sada atau dia happy. Nah kalau kita tunjuk yang A, dia nggak happy, meskipun katakanlah misalnya baik gitu, ya. Ya, tapi jadinya interior juga ya, dia ada kekesalan. Nah jadi begitu. Misalnya kayak kalian juga misalnya ditanya ya sesama umat, sangga yang mana, sangga yang mana, ya, kalian bisa bilang ya, sangga yang kamu punya sadar ya, gitu. Jadi jangan sampai perolehan orang itu terhambat gara-gara kita mengarahkannya pula. Ya. Itu. Nah itu. Terus kebetulan baru masih ada dua lagi ya, Bante jelasin. Nah dua lagi ini apa? Termasuk di antara yang Ubanta Kapika ya. Jadi yang perihal masa lampau itu ada, Bante bilang ada berapa kalau salah? 18 kan? Nah, kita udah belajar berapa? 16 ya, 4 kali 4 set ya. Nah, ada dua lagi. Dua lagi itu gimana? Ya, yang satunya dia juga pertapa ya, tapi kehidupan sebelumnya itu asanya sata. Ya, tahu asanya sata? Nah, jadi asanya sata ini bagaimana meditasinya ya? Nggak diharapkan kita ke sana ya, khususnya pengikut Buddha ya. Tapi ada dijelaskan sedikit bagaimana ya bisa mencapai sana. Nah, jadi mereka ini adalah tadinya biasanya manusia, ya, manusia yang berlatih kasina. Dia bisa sampai jana 4. Ya. Cuma dia ada Sangwega. Sangweganya muncul gimana? Dia bilang, bagusnya itu nggak punya batin. Karena makhluk punya batin, atau selama makhluk punya batin, ya, nah, ini bisa marah, bisa benci, banyak penderitaan ya, di batin. Kalau senang juga menderita, sedih juga menderita. Ya. Jadi dia, alangkah bagusnya kalau saya nggak punya batin. Nah, karena dia muak dengan batin, karena dia melihat cacatnya batinnya, dia mau hanya jadi materi saja. Ya, nggak ada batin. Nah, makanya disebut asanya, sata. Ya. Sata makhluk, asanya tidak punya persepsi. Sesungguhnya nggak hanya nggak punya persepsi, tapi juga nggak punya perasaan, nggak punya kesadaran, ya. Nggak punya marah, sebel, nafsu, dan lain sebagainya. Bagus? Nah, kalau begitu ya bilang bagus juga enggak bagus juga enggak. Kalau enggak pasti ya, enggak tahu ya. Nah, jadi makhluk ini sebetulnya kurang bagus. Ya. Dibilang kalau di alam namanya
gati wipati, ya. Kegagalan tujuan. Ya. Nah, tujuan ini apa? Tujuan kelahiran berikutnya tentunya, ya. Maksudnya alam, tujuan kehidupan berikutnya. Nah, gagal. Kenapa gagal? Karena ya di sana nggak bisa ngembangin apa-apa. Ya, kumpulin kusala juga nggak bisa, parami juga nggak bisa, meditasi juga nggak bisa. Ketemu meskipun Buddha muncul di dunia pun juga dia nggak tahu karena nggak bisa ada kesadaran mendengar, jadi dia nggak tahu kabarnya. Dia nggak bisa melihat, nggak bisa ketemu Buddha. Ya. Jadi dia kayak benda mati. Umurnya berapa? 500 kapha. Jadi 500 kali alam semesta ini udah muncul lenyap, dia masih begitu. Kayak patung. Ya tergantung dia waktu muncul di sana, dia posturnya apa. Kalau dia duduk ya udah selama 500 kapha itu dia duduk. Kalau dia ada yang berdiri, 100-500 kapha, nah dia berdiri. Jadi di sana itu mungkin kayak museum kali ya. Banyak patung-patung. Nah ini, terus bagaimana mereka berlatih? Kok bisa terlahir di sana ya? Jadi kadang ya, kan di kelas Kamatana berarti udah ajarin bagaimana kita bisa latih ke arupa jhana. Ya. Nah salah satunya pertama harus kembangin rasa muak atau bisa melihat cacat dari mata. Nah jadi dia begitu dia melihat cacatnya dari batin, terus dia melihat manfaatnya jadi materi. Nah lalu bagaimana dia berlatih? Biasanya dia latihnya kasina angin. Nah dengan kasina angin dia sampai ke jana 4. Terus waktu dia kalau mau dia begitu ya sebetulnya kusalanya dibilang apa? Ini kusala loh ya. Rupa wacara kusala cita ya. Jadi dia ini sejenis Brahma ya, lahirnya di alam Brahma. Brahmanya juga alam jana 4 ya. Nah, oleh sebab itu dia butuh rupa wacara kusala cita. Ya. Nah, dia kembangin itu kasih angin. Tapi bukan berarti dia mau angin itu, bukan. Dia bukan maunya materi. Nah, dia kembangin itu karena dia jijik sama batin, karena dia muak sama batin. Nah, nanti kalau kusala kama itu berbuah, ya tergantung aspirasinya, yakinnya dia terlahir di asanya sata. Nah, jadi begitu. Terus karena dia terlahir di asanya sata begitu kan, nggak ada batin ya. Jadi kayak materi aja di sana. Nah, terus setelah ya mati dari sana, dihabis kan, karena kekuatan kamanya aja jadi yang buat dia itu bukan dia mati karena dibunuh, bukan ya, juga enggak karena kurang makan, bukan ya. Jadi dia benar-benar sudah terlahir di sana, umurnya pasti ya. Nah, tergantung kekuatan kamana dia eksis di sana 500 kapal. Ya. Nah, biasanya ya karena kusala kama tertentu, dia bisa ada dua tujuan, ke alam manusia atau ke alam dewa. Dia nggak bisa jatuh ke alam Brahma yang lain atau naik ke alam Brahma yang di atasnya, nggak bisa. Karena nggak ada pengembangan batin di situ. Ya. Nah, tinggal nanti kusala kama, salah satu kusala kama berbuah. Nah, itu nanti dia terlahir sebagai manusia atau terlahir sebagai dewa. Nggak bisa aku salah ya. Jadi Brahma biasanya nggak bisa tiba-tiba mati itu aku salah. Ya. Nah, terus waktu dia terlahir, nah, dia ini terlahir sebagai manusia. Sebagai manusia ya, karena sebelumnya itu berlatih meditasi ya sampai jana 4, ya kecenderungannya jadi pertapa. Terus dia jadi pertapa. Setelah jadi pertapa, dia
bisa merenungkan sama ya kehidupan lampau. Tapi cuma satu. Nah, waktu dia lihat ke satu kehidupan, dia lihat apa? Oke, balik dulu sekarang. Para pertapa ya di luar Buddha Sasana, waktu ngelihat masa lampau, dia melihat berdasarkan apa? Agregat ya, keberlangsungan agregat kan. Ya. Nah, jadi waktu dia melihat agregat, kan cuma ada materi. Ya. Nah, jadi kalau dia mau lihat agregat batinnya, dia nggak nemu apa-apa. Ya. Jadi dia susah mengidentifikasi, nggak ada keberlangsungannya. Ya. Nah, jadi dia asumsi bahwa apa? Tadi nggak ada, tiba-tiba ada. Sekarang jadi manusia. Jadi ya ada yang punya pandangan begitu ya. Jadi misalnya kita itu mungkin dari tumbuhan yang berkembang jadi berevolusi ya. Jadi semakin kompleks, jadi organisme yang kompleks akhirnya tiba-tiba datang dari mana ada kesadaran gitu. Nah, tapi sebetulnya ya bisa aja, mungkin aja terjadi seperti itu ya. Jadi ada mungkin yang bilang apa manusia itu dari monyet. Benar? Benar apa enggak benar? Benar juga saya nggak bilang. Nggak benar juga saya nggak bilang. Ya. Nah, jadi ya mungkin saja, ya mungkin saja. Cuma dia transisi kali ya. Jadi yang pasti ada kesadaran ya nanti kalau misalnya sampai tahap tertentu ya itu sebetulnya kan cuma konsep ya orang bilang ini monyet, ini manusia gitu. Itu sebetulnya konsep. Nah, alamnya juga mungkin evolusinya bertahap. Ya. Nah, terus gini. Nah, itu satu pandangan. Jadi dia bilang, dulunya nggak ada. Ya. Terus tiba-tiba aja ada. Ya. Nah, ini juga salah satu perihal masa lampau. Ya. Karena bisa ngelihat masa lampau, ya, dia akhirnya punya pandangan salah. Ya. Itu juga karena apa? Pemahaman yang tidak komplit, berbahaya. Ya. Jadi pengetahuan yang tidak komplit itu berbahaya. Terus yang terakhir, ya, perihal masa lampau yang terakhir, pandangan salah ini bagaimana muncul? Dia cuma berpikir aja, ya. Berpikir bahwa oh dulunya tuh nggak ada, terus nggak harus ada terus, ya. Dia juga nggak setuju, ya. Dulunya nggak ada apa-apa, ya tiba-tiba aja muncul, gitu. Nggak ada sebabnya, gitu, ya. Nah ini cuma pemikir aja, dia nggak karena meditasi, ya. Nah, jadi total ada 18 pandangan salah perihal masa lampau. 4 tambah 18 berapa? 62. Ya. Masih ada 44 lagi. Kenapa ya? Lama banget ya. Cuma Bante juga belum puas ya dengan apa yang Bante baca. Jadi Bante nggak mau terusin. Ya. Tapi Bante janji. Ya, Brahma Jala Sutta ini satu hari akan diselesaikan. Ya, tapi mungkin bukan di retret ini. Dan Bante juga tadinya berpikir apakah besok tambah satu Dhammato. Okay. Tapi kalau Bante tambah satu ya. Yanti ya. Jadi Bante pikir gini, kalau tambah satu ya ada 44. Masa 44 satu pertemuan? Kayaknya juga nanti cuma asal tahu aja gitu ya. Jadi terburu-buru juga nanti ya. Terus Bante juga dalam kondisi yang besok masih ada interview loh ya. Kayak tadi interview, Bante tahu ya maksudnya orang mau karena hari terakhir ya itu chance mereka yang hari
ganjil berarti ya. Nah itu adalah interview mereka yang terakhir. Jadi mereka mau tahu ya nanti habis ini bagaimana dan lain sebagainya. Juga semua pertanyaan keluar ya, semua curhatan keluar ya. Nah, jadi nanti pikir bagaimana kalau orang retret itu sampai 100 ya. Nah, itu sebabnya sekarang kalian tahu kenapa Banti terima cuma maksimum 50 ya. Nah, itu bukan salah panitia, tapi itu memang permintaan Banti maksimum 50 karena memang kapasitas Banti cuma 50. Napas Banti ya, napas Banti itu cuma 50. Dan menurut Banti kalau lebih daripada itu ya kurang maksimal ya. Bagaimanapun Banti juga mengalami ya apa yang kalian alami dan Banti ngerti sekali maksudnya progres meditasi seseorang itu ya sangat terpengaruh oleh pemahaman dia tentang apa yang sedang dia lakukan ya. Jadi banyak pelajaran dalam 10 hari ini kan. Nah itu ya dari retret ke retret ya harusnya lebih baik. Terus kalian juga lebih ngerti harusnya bagaimana. Ya. Nah, lain kali kalian meskipun nggak sama Bante juga, kalian seharusnya tahu apa yang harus kalian lakukan. Ya. Nah jadi 50 itu maksimum. Ya. Terus juga Bante pikir besok masih ada lagi ya batch berikutnya yang genap. Tentunya mereka juga sama aja sama hari ini. Mau curhat, mau tahu dan lain sebagainya. Nah itu juga makin pedas ya. Suara juga makin gatal. Ya. Jadi Banti pikir kalau besok dipaksain kayaknya kurang kondusif pula. Ya. Terus juga kalaupun mau diajari, dikasih ceramah kan 44 nggak mudah ya. Nanti taunya cuma permukaannya aja. Jadi buat apa? Kalau gitu baca aja sendiri ya. Nah. Ya. Jadi Banti putuskan. Terus Banti lihat juga ada yang meditasinya lagi bagus, ya. Lagi tanggung. Terus kalau besok ada Dhammatalk, ya meditasinya kurang. Banti pingin kalian lebih banyak pula waktu meditasi. Ya, itu sebabnya juga kenapa Banti bilang ke panitia ya hari Dhammatalknya dalam retret ini 3 kali aja lah, gitu ya, supaya nggak begitu ganggu kalian meditasi juga. Nah, jadi Banti janji ya, nanti Dhammatalk ini akan diselesaikan, tapi mungkin nggak di retret ini. Ya. Karena tanggal 9 juga Banti mau kasih awada toh, ya. Jadi Banti harus bukan tahan nafas, tapi sisakan nafas ya, sisakan nafas. Jadi hari ini sampai di sini ya. Kalau ada yang mau tanya jawab kita boleh tanya. Ya, dari depan dulu kali ya. Oke, Wandami Bante, kan Brahmajala Sutta ini kan dibabarkan saat Buddha tuh di perjalanan antara Raja Gaha dan Nalanda ya. Lalu saya pernah dengar ada rumor yang bilang bahwa diskusi Dhamma saat perjalanan itu katanya kurang sopan. Nah, jadi bagaimana postur ini? Apakah sambil atau sambil terbuka? Itu yang pertanyaan pertama tentang postur. Lalu pertanyaan kedua, saat membabarkan Brahmajala Sutta itu Buddha dan 500 bhikkhunnya itu apakah sambil melanjutkan perjalanan atau berhenti di tengah perjalanan? Yang ketiga, jadi ininya apakah umat ataupun Pabajita boleh berdiskusi Dhamma sambil melanjutkan perjalanan, bahkan sambil nyetir atau jalan kaki dan lain-lain. Jadi atau kalau boleh berdiskusi Dhamma, apakah boleh juga diskusi Dhamma saat menjelang kematian yang saat di tengah perjalanan? Jadi contohnya waktu di pesawat lagi terbang, oh pesawatnya mau jatuh, terus diskusi Dhamma kan atau siapa tahu kiri kanannya Buddhis, siapa tahu. Itu pertanyaannya. Terima kasih.
gimana damanya ya? Jangan cemas gitu. Yang ada juga masing-masing udah meditasi ya. Jadi pertama ya postur apa? Udah duduk ya, sepertinya duduk. Karena di sini kan Bante bilang ya, mereka stop di satu tempat. Namanya apa? Ambaladhika. Di Ambaladhika. Jadi tempat peristirahatan raja. Ya. Nah juga biku waktu itu berdiskusi kan duduk. Ya. Akhirnya Buddha baru keluar dari kuti terus menghampiri. Ya Buddha juga duduk. Ya. Nah itu jadi posturnya duduk. Terus pertanyaan kedua adalah ini memang di tengah perjalanan berarti ya belum nyampe. Ya. Cuma transit di Ambaladhika namanya. Nah terus pertanyaan ketiga, apakah boleh berdiskusi sembari berjalan? Ya. Nah, kalau kita biku, ya, kita ada sekya. Ya. Samanera juga ada sekya. Di dalam sekya itu ada Nayanagata Sagirana Sadhamang Desisami Sikakaran. Ya. Terus Nasayanagata Sagirana Sadhamang Desisami Sikakaran. Nah, itu apa? Jadi kita tuh nggak boleh ngajarin dhamma ke orang yang sedang di kendaraan. Sedang di kendaraan. Ya. Nah pertanyaan, oke, kecuali dia sakit. Ya, kecuali dia sedang sakit. Ya, misalnya kalau zaman dulu kan kereta, ada kereta ya. Nah kita sembari jalan, di jalan, ya, terus dia naik kereta. Kecuali dia sakit. Ya. Nah juga ada jataka, nah, entah kalian pernah baca atau enggak ya. Jadi dia sebetulnya waktu itu bukan biku juga yang ngajarin, cuma Brahmin, ya, Brahmana. Nah yang dengar itu raja. Nah jadi secara status, ya, secara kedudukan, nah, tentu raja lebih tinggi, ya, duduk di singgasana. Ya. Bukan di kerajaan, waktu itu di bawah pohon sebetulnya. Ya. Nah, cuma gurunya Brahmana ini lebih rendah duduknya dari si raja. Nah, terus di atas itu ada pemburu apa pencuri kalau nggak salah ya. Di atas pohon, dia sembunyi di atas sana. Nah, karena dia lagi sembunyi, jadi dia kedengaran diskusi ini. Nah, waktu itu diskusinya ya perihal duniawi lah, karena kan Brahmana kan perihal ritual duniawi, agak spiritual dikit gitu ya. Nah, mereka ada diskusi tertentu. Nah, cuma karena dia lihat gurunya di bawah, dia lihat dari atas ya, gurunya di bawah, muridnya duduk di tempat yang tinggi. Nah, akhirnya dia tegur aja. Dia saking nggak bisa tahan dirinya ya, dia tegur aja. Dia bilang, ini nggak sopan. Dia bilang. Yang ngajar lebih rendah, yang diajar lebih tinggi. Nah, jadi secara etika, ya, secara etika zaman dulu pun ya, nah itu bahwa ya yang ngajar itu yang tinggi, gitu. Nah, yang diajar itu yang merendah. Gitu. Nah, jadi waktu Buddha juga ya ngajar dhamma juga begitu maunya. Ya. Jadi kalau ada orang duduk di tempat yang lebih tinggi, terus sementara biku yang mengajar dhamma itu lebih rendah, ya, apakah orang itu misalnya bikunya berdiri, ya, terus orang itu duduk, nah itu juga nggak boleh. Jadi kayak di podium, ya, bikunya berdiri, ya, sementara yang lain duduk, pemirsanya, ya, nah itu kurang pas secara sekya, ya. Terus juga bikunya duduk, ya, tapi bentuknya podium, makin lama ke atas, ya, kayak stadium. Nah, itu jadi yang pendengarnya lebih tinggi, ya, bikunya rendah. Nah, itu juga nggak pas secara winaya. Nah, terus kayak pakai sendal dan lain sebagainya. Nah, termasuk juga misalnya di dalam perjalanan. Ya. Nah, orang yang diajarkan dhamma itu di atas kendaraan. Bikunya di bawah, gitu ya, nggak di kendaraan. Nah, ini juga nggak boleh. Kecuali apa? Sakit. Nah, jadi kalau bikunya di bawah duduk, ya, terus orang itu duduk di atas, tapi sakit, nah itu juga nggak apa-apa. Ya. Terus orangnya sakit, atau orangnya sakit, apakah dia duduk, apa berbaring, ya?
bikunya berdiri, boleh nggak ngajar dhamma? Ya boleh, ya karena udah mau mati misalnya ya, nah, kayak gitu. Nah itu boleh. Ya alangkah baiknya kalau bikunya duduk ya, porsinya lebih pas kayaknya. Nah karena ya, nah itu lain halnya. Jadi Bante bilang begini. Nah pertama kita harus memposisikan dhamma itu lebih tinggi. Nah, itu satu hal. Karena bahkan Buddha pun ya mencari siapa yang bisa Buddha hormati gitu ya. Akhirnya Buddha ngelihat di dunia ini nggak ada yang pantas dia hormati karena kualitasnya seperti itu ya. Akhirnya tetap mengambil dhamma, ya menghormat dhamma. Ya. Buddha aja menghormat dhamma, apalagi kita ya enggak. Nah jadi begitu. Nah sekarang masalahnya kalau kita sama-sama di kendaraan, ya, biku di dalam kendaraan, umat di dalam kendaraan. Ya. Nah ini juga boleh nggak gitu ya? Ada pertanyaan. Boleh kalau menurut Winaya ini, ya, nggak pelanggaran, boleh. Nah tapi kadang kita harus pertimbangkan juga, ya si umat ini sedang di depan bikunya atau bikunya yang di depan. Kalau bikunya yang di depan, ya, nah itu boleh mengajar yang di belakang. Tapi yang diajar di depan, bikunya di belakang, itu enggak boleh. Ya. Nah, kadang kita siasatnya gimana? Kita seolah-olah ngajarin orang yang duduk di samping kita. Tapi misalnya pertanyaan dari yang di depan kita. Nah, dengan demikian kita nggak pelanggar juga. Gitu. Nah, terus juga perihal pakai sendal. Ya. Bikunya nggak pakai sendal. Cuma yang diajak dhamma pakai sendal. Itu juga nggak boleh. Kecuali sakit. Nah, jadi biasanya Bante pilih duduk di belakang. Biar apa? Nggak ditanya. Bilangnya nggak boleh ngajar. Nggak, memang sukanya di belakang. Karena apa? Di depan susah ya pakai seatbelt, jubah tutup ya. Jubah tutup pakai itu kan kayak kekunci, jadi nggak bisa apa-apa. Jadi enak duduk belakang. Bukan karena malas ngajar ya. Tapi kadang juga umat tanya terus ya. Jadi kayaknya kita capek juga kadang ya. Terus pertanyaan berikutnya apa? Yang pesawat itu ya, di pesawat. Ya biasanya kalau udah keadaan seperti itu, apa balik dia minta. Ya biasanya kalau kondisi udah seperti itu ya, kita mau kasih dhamma juga siapa yang mau dengar ya. Ya orang sudah sibuk, mana pelampung mana? Anaknya mana? Anak mana? Masih cari anak pula ya. Waktu itu biasanya apa? Ya udah kamasaka. Diri sendiri aja belum selamat ya. Oke, coba berusaha fokus, tenangin diri sendiri masing-masing. Juga kalau udah momen seperti itu ya betul-betul ya masing-masing. Kadang kita mau udah ngajar dhamma mau kayak apa juga, karena batinnya ya orang sehat aja susah dengar dhamma, apalagi lagi cemas begitu. Apalagi udah mau mati. Nah, jadi biasanya kamasaka. Ya. Ya, cewek dulu ya, cowok cewek. Kemarin cewek nggak kebagian ya? Ada Bante. Bante, Ali mau tanya, kan sering dikatakan bahwa kita latihan meditasi itu untuk persiapan menjelang kematian, Bante. Apakah itu hanya berlaku bila bisa sampai ke jhana dan berwipasana gitu, Bante? Seandainya di kehidupan ini kita tidak, bukan kita, saya tidak mencapai jhana. Terus kemudian kita dan saat menjelang kematian belum tentu bisa, mungkin aja ada gangguan pernafasan atau apa gitu ya, berarti ya kita anak-anak gitu. Nah, bagaimana cara menyikapinya gitu, maksudnya latihan kita itu bagaimana supaya tetap bisa bermanfaat gitu. Terima kasih. Jadi yang pertama itu apakah hanya pencapaian tinggi gitu ya yang bisa menyelamatkan waktu? Kita tahu bahwa ada acina kama ya, kebiasaan.
Nah, kebiasaan ini ya semua aku salah loh ya, berdana, termasuk meditasi. Kalau kita kebiasaannya, kalau salah cari meditasi, nah, itu ya jadi kebiasaan baik. Ya. Dan juga setiap kali guna-guna, ya, carinya meditasi. Waktu nggak ada kerjaan, lagi nunggu, meditasi. Terus juga waktu udah mau mati, tinggal nunggu kan, meditasi. Nggak bisa ngapa-ngapain lagi kan, ya. Akhirnya cuma bisa meditasi. Nah, terlepas meditasinya ini udah sakti atau belum, ya, apakah masih anapana, ya, nggak masalah. Anapana juga kusala, ya enggak? Barusan dari Cilina ya, interview dia bilang, perenungannya begini, nggak apa-apa lah, nggak lihat apa-apa, ya, nggak ada maju juga. Yang penting saya tahu napas aja udah bagus kan. Karena tahu napas itu kusala. Ya benar. Ini ada meditator ya, udah latih bertahun-tahun nggak berhasil ya, akhirnya juga ya udahlah, di satu sisi udah kayak putus harapan, tapi di sisi yang lain, nah kalau nggak ngerjain ini lalu ngapain ya? Kalau ngerjain yang lain ya takutnya aku salah pula ya, jadi udahlah, waktunya meditasi ya meditasi tetap, tapi batinnya itu bagaimana supaya masih niat gitu ngerjain ini ya, ya perenungnya gitu, nggak apa-apa, nothing tulus ya. Tiap momen saya perhatiin napas, 1 jam berarti saya ngumpulin banyak kusala. Yang mana kalau dana ya, mungkin cuma 5 menit aja kusalanya. Habis itu apa? Gosip. Malah aku salah ya, enggak? Jadi, ya itu, kadang ya kita itu mencari sesuatu yang heboh. Ya. Tapi ternyata yang ini dianggap sepele. Udah 1 jam ke depan, kusala, alangkah bagusnya ya, enggak? Nah, meskipun kadang aku salah muncul dikit. Tapi kalau kita perhatiin ya, bentuk-bentuk pikiran ini kan kadang cuma sejenis kegelisahan. Ya. Nah, terus dia karena kotoran batin yang lemah, ya, nggak signifikan. Ya. Terus setiap momen kita perhatiin nafas, itu ada pemurnian. Ya. Nggak cuma kusala, tapi juga batin makin lama makin murni. Nah, jadinya banyak manfaatnya sebetulnya, kan nggak sepele. Ya, ini perihal serius. Jadi waktu mau meninggal juga, meskipun cuma nafas, ini perihal serius. Ya. Nah, kalau ada gangguan, misalnya ngeblok, misalnya hidung ngeblok, atau bahkan mereka pasang sesuatu, ya. Nah, jadi susah nafas. Jadi waktu itu apa yang harus dilakukan? Ya, karena anak panah nggak bisa, kita setidaknya harus ada serep. Ya, harus ada serep. Nah, kalian kadang-kadang harus latih serep juga berarti, ya. Nah, atau ya kalian kualitas Buddha. Ya, misalnya Buddham Saranang Gacchami. Kalau nggak bisa renungin Buddha nggak bisa ya. Buddham Saranang Gacchami, Dhammam Saranang Gacchami. Terus diulang-ulang. Nah, itu juga bisa kerasa kualitas Buddha, Dhamma, dan Sangha. Ya. Jadi bukan cuma kayak melafal ya, tapi Buddham Saranang Gacchami itu apa artinya? Nah, gitu ya. Nah, dengan sepenuh hati. Kalau bisa ya diikuti oleh kebijaksanaan. Ya. Nah itu. Nah terus terlepas. Nah tadi sih Cirina bilang dia maunya di alam dewa. Gitu. Dia bilang bahkan jadi naga ya, karena namanya naga tapi di alam dewa ya dia maunya. Meskipun jadi naga, jadi pintu gerbang ya. Jaga pintu gerbang pun nggak oke, dia masih mending. Nah, yang penting nggak jatuh kalam apa ya. Saya bilang, berarti bilang janganlah gitu ya. Kita aspirasi itu perlu agak yang apa? Yang aman ya, yang aman. Kayak ini cerita ada satu Bante itu ya, biku. Dia meditasi, terus nggak sadar mati, terus jadi dewa. Pernah dengar?
Pernah dengar ya. Nah, jadi dewa. Dia bahkan nggak sadar dia udah jadi dewa. Dia kira dia masih biku. Jadi muncul di alam dewa, terus dia lihat banyak orang, terus dia meditasi lagi. Nah, dia nggak tahu, ya, dia nggak mau tahu. Terus karena tadinya meditasi ya, nah ini mati kan, langsung muncul, langsung lengkap kan. Nah, jadi dia kira dia masih biku, dia meditasi. Cuma ternyata dia ini dewa juga banyak pengikutnya. Ya. Berarti kan kusala kamanya meditasi toh yang terakhir ya. Jadi waktu itu udah ada banyak pengikutnya ya. Nah, istananya pun udah ada. Jadi pengikut-pengikutnya itu main musik dan lain sebagainya. Nah dia bilang, ini bos kita ya, dia kayaknya nggak sadar dia udah mati. Ya. Dia udah bukan biku lagi. Ya, kayaknya dia nggak sadar. Akhirnya bawa kaca. Terus kasih tunjuk dia, nih udah bukan biku lagi. Nah, main yo gitu ya. Dan dewa sukanya main-main aja terus ya, menikmati kesenangan indera. Jadi dia terus lihat, baru sadar, aduh dia sedih, kayak merasa gagal gitu. Sebagai biku kenapa jadi dewa gitu? Terus karena apa? Buddha juga bilang dewa itu susah, banyak kesenangan indera yang ada cuma sering lupa diri jadinya. Ya. Nah jadi supaya nggak gitu gimana? Ya. Nah, aspirasinya gini, terlepaslah saya jadi apa. Ya. Nah, sekarang buktinya, misalnya jana juga nggak ada gitu ya. Nah, jadi kayaknya ya yang paling bisa diusahakan itu yang diusahakan. Tapi aspirasinya gimana? Terserah saya lahir di mana, nggak masalah. Cuma dimanapun saya lahir, saya mau melanjutkan latihan spiritual sampai selesai paling juga, sampai selesai samsara. Ya. Nah, jadi kalau kalian jadi dewa yang ngumpul sama orang dewa-dewa yang suka meditasi atau dewa-dewa yang sudah suci. Ya, terus kalau kalian jadi manusia juga nanti kalian tetap ingat ya berlatih. Ya terus apa lagi tuh? Iya, tidak ada serap ya atau ada kusala yang jadi andalan juga. Cowok lagi cowok ya itu kok siapa? Kok Rusdi? Wandami Bante. Pertanyaan saya terkait Dharma Talk yang pertama tentang sila. Saya teringat pernah nonton satu film Jataka tentang 16 mimpi Raja Pasenandia. Ya, kira-kira seperti itu. Dan di sana kan Sang Buddha memberikan tafsiran, mau disebut tafsiran atau penjelasan atau ramalan atas mimpi tersebut. Apakah dikaitkan dengan penjelasan sila yang disampaikan Bante, apakah ini sesuai? Ya, kemudian juga ada kalau kita baca di Petawatu kan yang mulia Bante Monggalana kan juga ada menceritakan, oh ini peta begini, peta begini, peta begini. Itu kan juga istilahnya memberikan satu hint ya bahwa kita sebenarnya harus bagaimana. Ya, jadi itu pertanyaan pertama kaitkan dengan sila. Pertanyaan kedua, karena sempat disinggung berakhirnya Buddha Sasana, saya sempat terpikir bahwa seorang Buddhis yang baik tidak mungkin menjalankan atau mampu menjalankan suatu kepemimpinan baik di suatu negara ataupun di suatu korporasi. Kenapa demikian? Karena saya melihat seperti yang baru-baru ini terjadi baik di Thailand, kekacauan politik, Myanmar, Sri Lanka, banyak korupsi di sana.
Kenapa bisa? Apakah aparat hukumnya seperti hakim, jaksa, polisi tidak mampu atau tidak berani memberikan hukuman yang setimpal karena takut pelanggaran sila. Sementara Cina ya gitu ketat menyiapkan satu peti mati untuk setiap pejabat. Terbukti korupsi, tembak mati. Dan itu sudah banyak yang ditembak mati, dan ini membuahkan Cina menjadi suatu negara yang maju, rakyatnya juga bertambah kemakmurannya. Ini pertanyaannya adalah, kalau kondisi seperti gini, seakan-akan saya memahami bahwa ini sangat sempurna, tapi di balik kesempurnaan ini, kita tidak mampu melaksanakannya. Itu pertanyaan kedua. Yang ketiga, terkait yang kemarin tentang ATA. Apakah kita bisa menerima bahwa tentang diri kita ini, misalnya, supaya gampang, si A memesan dari si B, maka si B kirimlah barang kepada si A. Hutang dulu ya, oke, hutang. Keesokannya, si A pesan lagi barang kepada si B. Katakan pemesanan pertama itu 1 juta, pemesanan kedua itu 2 juta. Nah, si B kirimlah barang kepada si A. Nah, si A kemudian bayar 200.000 aja, 2 juta aja. Nah, si B bertanya, yang pembelian kemarin, yang pembelian kemarin kan orang yang kemarin, dengan orang hari ini udah beda. Si B karena seorang Buddhis yang baik, tapi mungkin karena belum lengkap kebijaksanaan, pasti kan bingung, Bante. Di satu sisi yang dia bilang betul, yang beli itu si A, tapi si A yang kemarin. Si A yang hari ini beli, dia sudah bayar. Si A yang kemarin beli, jadi gimana? Jadi sepertinya ada dilema, Bante. Kalau kita melihat seseorang yang kemarin dan hari ini orang yang berbeda, untuk dunia realitas atau duniawi ini rasanya masih susah, kecuali kita melihat diri kita mungkin bisa. Nah, bagaimana menikapi itu, Bante? Terima kasih. Oke, pertanyaan pertama apa kok? Oh, kenapa? Melanggar sila. Jadi memang ada peraturannya di dalam winaya. Biku nggak boleh kayak menunjukkan kesaktian, terus juga bahkan nggak boleh bilang kayak dia punya jana, dia sudah sotapana, dia udah arahat gitu ya, meskipun benar. Kalau benar juga pelanggaran, apalagi kalau bohong bahwa nggak ada gitu ya. Nah, kalau bohong itu parajika, jadi bukan biku lagi. Nah, tapi kalau terus juga ngomong ya, tapi niatnya itu bukan untuk perolehan. Ya. Tapi karena ya ada satu hal, jadinya ngomong. Kadang karena karuna, ya, karena mau babar dhamma, nah, jadi ngomong. Tapi niatnya bukan untuk mendapatkan perolehan, gitu ya. Nah, kalau niatnya untuk mendapatkan perolehan, dia masuknya nica ajiwa. Jadi mata pencarian salah bagi seorang pertapa, bagi biku. Ya. Nah, itu peraturannya gitu. Tetapi peraturan ya diturunkan Buddha. Buddha sendiri nggak jalanin. Karena, nah ini kadang kita pikir nggak adil dong. Kenapa beliau nggak jalanin? Ya?
Kenapa beliau boleh menunjukkan kesaktian sementara biku yang lain enggak? Nah, ini memang otoritas Buddha yang menurunkan Vinaya itu. Tapi balik lagi, Buddha menurunkan Vinaya itu ada 10 alasan. Ya. Nah, di antaranya ya menekan kilesa, ya, agar kilesa di masa depan nggak muncul, kilesa yang muncul juga bisa terkendali. Terus, nah di antaranya juga untuk support Buddha Sasana. Ya. Terus untuk kenyamanan biku yang baik, ya. Jadi biku yang baik itu akan nyaman tinggal. Terus untuk pengendalian biku yang tidak baik, gitu ya. Nah juga untuk menegakkan winaya, disiplin. Terus juga bisa ini, orang yang belum punya keyakinan, ya punya keyakinan. Orang yang tidak punya, sudah punya keyakinan, keyakinannya jadi kuat. Nah, ada 10 ya. Jadi dia Buddha menurunkan peraturan itu jadinya karena pertimbangan ini. Terus juga biasa Buddha turunin itu kalau ada kasus baru Buddha turunin. Kalau enggak, misalnya Buddha langsung turunin semuanya, ya enggak adil. Ya. Jadi nanti orang bilang, oh Buddha mau ngendalin sangka. Tapi bukan, ya, karena waktu itu Bhante Makasapa tanya Buddha, dulu biku nggak banyak peraturan, atau bahkan belum ada peraturan, tapi banyak yang mencapai arahat. Nah, tapi sekarang ya, udah banyak. Ya. Nah, waktu itu sih bilangnya ada lebih dari 150 ya, peraturan. Tapi yang mencapai arahat semakin sedikit. Kenapa begitu, Buddha, Bhante Mahasapa? Tanya Buddha. Ya, Buddha bilang, justru karena itu, ya, makanya saya turunin peraturan. Nah, maksudnya gimana? Nah, Buddha kasih perumpamaan kayak bunga. Ya. Kalau bunga itu masing-masing ya, taruh di lantai, nah, jadi waktu ketiup angin, mereka mudah terbawa angin dan tercerai-berai. Nah, tapi kalau satu bunga dengan bunga yang lainnya, ada tali yang mengikat, dia jadi satu untayan, dia jadi berat. Ditiup angin, dia nggak mudah terbang. Ya. Oleh sebab itu, dulu, kenapa saya nggak turunin peraturan? Kayak nggak perlu. Karena semua kualitas orangnya, mereka punya hiri otapa itu kuat. Ya, rasa malu dan takut berbuat salah itu kuat. Jadi, nggak perlu peraturan, karena berdasarkan mereka tahu sendiri bahwa ini kayaknya nggak pantas, jadi nggak lakukan. Nah, jadi sila mereka itu nggak ada, cuma hiri otapa aja. Nah, dari sana mereka meditasi, mereka udah tahu harusnya pertapa tuh begini. Jadi nggak neko-neko. Nah, cuma ya produk yang belakangan ini, ini banyak ininya ya. Bahkan udah ada peraturan pun mereka cari celahnya lagi. Bagaimana? Enggak pelanggaran tapi boleh dilakukan gitu ya. Jadi kayak gitu. Nah, peraturan ini diturunkannya. Ya, jadi karena ada kasus muncul, ya, karena ada kebutuhan, makanya Buddha bilang, ini ya, untuk masa depan nggak bagus. Jadi turunin peraturan gitu ya. Nah, akhirnya kenapa 227? Kenapa bikuni jadi 311? Ya? Berarti kita tahu bikuni banyak problem. Nah, di biku ini banyak kasus. Ya. Di tempat biku nggak banyak kasus. Meskipun biku eksis lebih lama daripada bikuni. Nah, ya bukan berarti, oh bikuni silanya lebih tinggi, jadi biku harusnya hormat bikuni. Ya. Kayak umat 5 sila sama yang 8 sila. Nah, bukan karena begitu ya. Nah, jadi kita tahu ya, setiap ada kasus saja Buddha turunin peraturan. Nah, tapi Buddha sebetulnya nggak perlu peraturan ini. Ya. Yang perlu peraturan ini adalah sangha. Nah, ini untuk jangka panjang. Nah, ya Buddha enggak. Nah, sekarang Bhante Mahamoggallana. Ya. Jadi misalnya kayak perihal begini, ya Buddha bilang apa? Meskipun pertapa, ya disupport dengan sadha, ya, mereka melakukan hal-hal seperti ini. Nah, ini mata pencarian salah. Nah, Buddha bilang ini mata pencarian salah karena mereka melakukan itu untuk mendapatkan perolehan. Ya. Nah, yang mana nggak boleh. Gitu. Nah, meskipun ada keinginan, ya, keinginannya bukan untuk mendapatkan perolehan, tapi kadang karena kasihan dan lain sebagainya, nah, supaya sadanya masih ada lagi, akhirnya masih mau berjuang, ya, bilang bahwa oh
zaman di dunia ini nih masih bisa mencapai jana, masih bisa mencapai kesucian. Buktinya siapa? Nah, buktinya si ini, ya. Atau dia sendiri dia bilang, saya sudah mencapai gitu ya. Nah, terus akhirnya supaya menginspirasi orang berjuang lagi gitu ya, jangan putus asa. Nah, ada kadang orang niatnya begitu, bukan untuk perolehan, ya, untuk memotivasi. Nah, jadi memang bukan mata pencarian salah jadi masuk kategori, ya. Tapi ya itu aja, dibilang bahwa harusnya sadha itu tuh ke Buddha Dhamma Sangha. Ya, karena kalau sadhanya akhirnya ke individu, ya nanti pelan-pelan bisa akumulasi kotoran batin mudah muncul. Ya, yang tadinya memang bukan untuk perolehan, tapi belakangan tidak terkendali, akhirnya makin tenar dan lain sebagainya. Nah itu juga ya, nggak cuma untuk biku, nggak cuma untuk petapa, tapi untuk umat awam ya. Kalau dia dikenal punya jana, udah ini, akhirnya dia sibuk. Terus dia sendiri akhirnya lalai perihal meditasi yang memang harus dia kembangkan atau dia tingkatkan lagi. Nah itu. Terus jadinya kayak Buddha begitu ya, karena memang otoritas Buddha, dan Buddha karena murni sama sekali nggak ada keinginan untuk perolehan ya. Nah waktu itu juga Buddha melihat manfaatnya dengan ya memberikan penjelasan tentang kenapa Raja Kosala begini. Udah lihat bahwa ya ini kayak kita jadi tahu ya, generasi mendatang kita tahu oh kedepannya akan seperti ini nih. Nah dengan kita tahu kita bisa meredam. Nah, gitu ya. Jadi ini berhubungan dengan usia sasana juga. Jadi Buddha lebih melihat manfaatnya karena Raja Kosala waktu itu sudah memang die hard banget ya sama Buddha ya. Udah ininya pengikut Buddha banget ya. Nah, jadi bukan untuk perolehan waktu itu ya, untuk masa depan. Nah, terus misalnya Bhante Mahamoggallana, lalu gimana? Ya? Ini udah nature-nya ya, murid Agasawaka. Ya. Memang bahkan Buddha bilang apa? Bhante Mahamoggallana yang paling sakti. Jadi memang udah orang tahu bahwa Bhante Mahamoggallana di antara murid yang lain yang paling sakti. Gitu. Nah, pertama dengan ngomong seperti itu ya, Bhante Mahamoggallana yang berikutnya ya, yang generasi Buddha berikutnya ya, terus ini untuk menginspirasi. Ya. Justru karena begitu, karena dulu pernah terjadi seperti itu, maka Bhante Mahamoggallana kan akhirnya beraspirasi ya, mau jadi biku yang seperti itu. Nah, jadinya ya dengan membuat pernyataan seperti itu, dengan deklarasi seperti itu bahwa murid ini yang paling sakti, murid ini yang paling bijaksana, nah itu bisa menginspirasi ya, cikal bakal murid-murid utama yang berikutnya. Ya. Nah jadi karena orang semuanya sudah tahu sebetulnya ya orang sudah tahu, jadi ya itu perihal ya sebetulnya nggak masalah. Beliau ngomong nggak ngomong pun orang sudah tahu ya, Bhante Mahamoggallana itu kayak apa. Nah terus pertanyaan kedua apa kok? Oh tembak mati ya. Yeah. Terus mungkin karena itu kok terinspirasi tembak mati yang di pikiran itu ya. Enggak penting ya. Oke, kita balik lagi di sini. Nah, memang ajaran Buddha itu kan bilangnya universal truth ya, kebenaran universal. Ya. Perihal Buddha memang bilang ya, harusnya ya upasika itu menjalankan 5 sila kan. Tapi sebetulnya ajaran Buddha itu nggak ada yang harus. Tapi semua adalah tanggung jawab kita masing-masing. Ya, kita berlaku, kita bertanggung jawab. Ada konsekuensinya. Nah, Buddha jelasin, ini sebab, ini akibat. Ya, kalau kamu melakukan ini, akibatnya ini. Nah, terus, jadi sebetulnya nggak ada hal yang harus. Kayak Winaya juga ya, peraturan biku. Itu nggak harus. Ya. Tapi ya, Buddha udah tentukan. Kamu ambil komitmen sekarang jadi biku. Ya. Jadi kamu harus hidup sebagai biku. Nah, etika biku itu begini. Ini batasannya. Nah, kalau kamu melanggar, akan begini. Jadi nggak ada yang harus.
Dan kalaupun terlanggar, Buddha juga kasih apa? Prosedur pemurniannya lagi. Nah, kayak umat juga misalnya melanggar, ya. Bukannya berarti nggak bisa ambil lagi toh silanya nggak bisa murni lagi, bukan begitu ya. Tapi dia selalu bisa ngambil sila lagi, terus murni lagi. Nah, tapi ya bukan berarti lalu pelanggaran, toh dilanggar bisa murni lagi. Ya. Bukan begitu juga, tapi yang namanya pelanggaran, karma sudah berlangsung. Dan ya siap-siap wipakanya akan ada. Masalah pemurnian, nggak ada pemurnian, itu beda hal. Ya. Kenapa pemurnian perlu dilakukan? Itu supaya tidak jadi penghalang dalam kehidupan ini. Ya misalnya kayak orang ada salah, terus minta maaf. Ya. Tapi karma, misalnya tadi saya berbohong, terus dia ngaku, sorry ya, tadi saya bohong ke kamu gitu. Ya. Bukan berarti masalahnya selesai. Ya masanya mungkin bisa selesai, tapi ya karma berbohong tadi tetap aja ya. Nah itu akan berbuah. Nah dengan kita minta maaf ya, nah, karma ini nggak akan jadi penghalang untuk terlahir di alam menderita. Tapi bukan berarti potensi karma sebagai pengganggu ya, bukan sebagai patisandi. Gitu, ya. Nah itu bisa masih ada potensi. Nah jadi kita bertanggung jawab atas konsekuensi yang kita lakukan, ya, baik yang baik maupun yang tidak baik sendiri. Nah, Buddha hanya mengajarkan itu, universal truth-nya, ya cuma sebab akibat, cuma ini, dan akan seperti ini kalau kamu lakukan. Nah, akhirnya ya semua balik lagi ke kita. Nah, tentunya seberjalan waktu, ya, karena kekotoran batin kita, orang lebih berani mengambil resiko. Ya, nah. Jadi, orang juga percaya ideologinya masing-masing, prinsipnya masing-masing, yang mana yang prioritas. Gitu. Nah, makanya Bante bilang, ya sesungguhnya ya ajaran Buddha ini, kalau mau dijalankan sempurna, ya itu akan dilema untuk umat awam. Ya, itu sebabnya Bante jadi biku. Ya. Karena dulu juga dilema. Ya. Ini kalau saya mau jalankan full, ya, saya nggak bisa kayaknya umat awam. Saya akan jadi orang aneh. Ya. Memang betul banyak umatnya yang khususnya yang mulai meditasi, mulai suka meditasi ya, yang dekat Bante, hati-hati ya. Nah mereka jadi bilang apa? Saya jadi menghindari teman, saya nggak ke mall lagi, saya nggak beli baju lagi. Bagus atau nggak bagus Bante? Ya. Tergantung prioritas kamu loh. Ya. Kalau prioritas kamu ikut Bante, itu mungkin bagus, ya mungkin bagus. Ikut Bante ngapain juga ya? Ikut Bante sebetulnya maksudnya ya untuk spiritual. Kalau itu untuk spiritual ya, yang mana bagus. Ya. Karena yang seperti itu akan ganggu perkembangan spiritual kamu. Gak mungkin kita tuh satu kaki di satu perahu, kaki yang lain di perahu yang lain. Ya, kita cuma akan jatuh. Nah, tapi setidaknya ya, kalau kita belum bisa menetapkan prioritas, ya, nah, kadang kita ya ada prioritas yang lain, tapi kita taruh di depan misalnya. Ya. Mungkin nanti saya umur 60 atau umur nanti ya waktu saya sudah mapan dan lain sebagainya, baru saya total ke sana gitu ya. Nah itu salah atau nggak salah? Ya, jangan yang tadi ya. Tapi maksudnya waktu orang tanya ke Bante, seharusnya bagaimana? Ya, baik atau nggak baik kalau saya beraspirasi seperti ini? Bante selalu bukannya mengelak, tapi menurut pengalaman Bante, sebetulnya kalau kalian punya prioritas itu bukan berarti salah. Dan siapa sih yang pantas bilang ini salah atau benar? Ya. Nah, terus yang penting jangan aku salah aja prioritasnya. Ya, kadang murid Bante juga jadi biku, terus dia bilang, Bante saya harusnya belajar dulu apa meditasi dulu. Sebetulnya ini dilema Bante waktu Bante pertama kali tapis. Jadi Bante harus cari jawabannya ini, karena satu hari Bante akan ditanya. Ya. Nah waktu ditanya harusnya jawab apa, gitu kan? Nah jadi Bante sendiri mengalami, Bante terus mencari waktu Bante masih satu wasa waktu itu. Ya.
Jadi harusnya saya itu belajar dulu berlatih dulu. Nah, karena waktu itu Bante cukup muda ya, usia 23. Nah, jadi Bante kira kalau belajar dulu juga nggak masalah. Meditasi juga mungkin nggak masalah gitu. Jadi, tapi nggak ada yang bimbing, harusnya meditasi dulu apa belajar dulu. Nah, jadi belakangan Bante juga banyak diskusi sama orang, dan harusnya bagaimana dan lain sebagainya. Nah, akhirnya itulah Bante sampai pada pemahaman bahwa sebetulnya tergantung prioritas orang gitu. Kalau dia jadi biku, maunya meditasi, kita suruh belajar, happy nggak? Nggak happy. Nanti dia lepas jubah pula. Ya. Nah, terus kalau dia maunya belajar, kita suruh meditasi, happy nggak dia? Nggak happy. Dia nggak bisa fokus, karena itu apa? Bukan aspirasi dia, bukan prioritas dia. Nah, sebetulnya, tapi bagusnya bagaimana? Bagusnya ya, bagaimana kalau kita nolong menurut apa yang dia bisa? Bukankah itu meta? Ya? Menolong dari apa yang dia bisa. Ya udah, kalau kamu mau belajar, nggak masalah juga. Gitu. Ya, kamu belajar dulu, ya. Nah, sembari kamu belajar, kayak umat juga tanya, ya sebetulnya ini mau jadi owada, tapi nggak jadi nih ya, karena hari ini ada pertanyaan. Jadi kalau orang tanya, harusnya bagaimana? Bante cuma bilang, ya kamu belajar Dhamma aja. Nah, itu tergantung samvega kamu, tergantung kebijaksanaan kamu, tergantung juga dengan siapa kamu bergaul, kalian minta ada atau enggak. Nah, ujung-ujungnya juga tergantung kama kamu. Kama kamu mendorong kamu kemana, gitu, mencenderungkan kamu kemana. Nah, jadi yang penting masih kusala, itu nggak masalah. Cepat atau lambat aja. Karena apa? Acuannya Dhamma. Ya, Dhamma itu Buddha bilang satu rasa. Ya, apa? Wimuti rasa. Ya, kebebasan. Ya, kita mau mulai dari belajar dulu, atau kita mulai dari meditasi dulu, itu ujung-ujungnya akan capai ke tempat yang sama. Cuma yang ini mungkin lurus, yang ini mungkin agak belok dulu, dan lain sebagainya. Dan yang mana yang paling cepat? Nah, yang paling cepat ya tergantung prioritas kamu lagi, balik lagi ya. Nah, cepat itu cepat kemana? Ya, gitu. Nah, kecuali udah tua jadi baru jadi biku. Dan dia bilang, oh belajar juga saya nggak sanggup. Ya udahlah, saya meditasi aja. Saya bukan meditasi aja, tapi saya berlatih aja. Beda loh ya. Ya berlatih itu ya sila, samadhi, banyak ya. Meditasi juga termasuk, baca juga termasuk, dan lain sebagainya. Ya. Cuma dia enggak banyak belajar, enggak berusaha mengingat, enggak juga menjelaskan dhamma. Gitu. Jadi itu ya, prioritas masing-masing orang berbeda. Nah, tapi sekarang ya orang karena prioritasnya duniawi, ya, karena itu dilema kalau mau ngikutin ajaran Buddha ya, atau kayaknya harus tegas, harus berani hukum mati, harus dihukum dan lain sebagainya ya. Nah, itu kan ya Buddha juga bukan bilang nggak boleh, tapi dalam arti kalau kamu berani melakukan itu ya konsekuensinya kamu tanggung loh ya. Nah, gitu aja. Ya. Nah, tapi otomatis ya secara natural makhluk itu kayak ada polanya gitu ya. Jadi waktu usia manusia itu menurun, biasanya kita makin kotor ya batinnya. Terus akhirnya sadar ya, ada orang sadar bahwa kita begini, kita saling bunuh ya, kacau begini karena kita nggak jalanin sila. Akhirnya pelan-pelan mereka sadar, dan nanti kurvanya naik lagi, ya, usia panjang lagi. Tapi setelah usia begitu panjang, biasanya terlena atau nggak melihat kematian, nggak melihat penderitaan, sehat terus, muda terus, juga usia panjang. Ya. Akhirnya apa? Kotoran batin pelan-pelan ngerembes masuk lagi, ya, mulai borok di dalam lagi. Nah, turun lagi, ya, naik lagi, turun lagi, naik lagi. Nah, ini salah siapa? Itu hukumnya begitu, itulah kebenaran. Nah, itu tinggal masalah prioritas saja. Terus juga kadang ya, tergantung dengan di periode apa gitu kita tinggal. Nah, kita itu terkondisi, siapa saya? Ya? Diri ini kan,
selalu terkondisi kan. Saya itu siapa? Kadang Bante juga bingung. Oke, cara ngomong Bante ini kayaknya mirip Bante itu ya. Berarti saya ngopi dia. Ya, tapi nggak selalu juga. Kadang mirip Murtono. Berarti kadang ngopi sini. Ya. Terus cara nulis. Semuanya sebetulnya kita ngopi ya. Cuma nggak ngeteh-ngeteh. Jadinya kita sudah kopi sana sini. Akhirnya kita jadi satu karakter gitu. Yang nggak sama jadinya setiap orang, karena masing-masing kopi orang yang berbeda. Terus pendidikan berbeda, iklim berbeda, makanan berbeda. Akhirnya kita punya entitas yang nggak mungkin sama, sifat yang nggak mungkin sama, dan lain sebagainya. Nah, jadi diri ini siapa gitu kan? Itu kan yang kita bingung. Yang saya bilang saya, karakter, dan lain sebagainya, itu kan semua cuma sebab akibat. Ya. Terus juga akan berubah, bukan? Kadang cara kita ngomong begini, karena kita sering dengar si ini ngomong. Ya. Kalau kalian dengar banyak Dhamma Talk Bante, jadi kalian waktu jelasin juga nanti mirip-mirip Bante tuh. Ya. Nah, terus kalau kalian dengar misalnya Pak Sedo, nanti cara ngomong kalian mirip-mirip Pak Sedo. Perhatiin nggak? Iya, begitu. Ya. Nah, tapi secara natural toh itu terjadi. Ya. Dan selalu berubah, ya, tergantung kontaknya. Nah, jadi ya dunia ini begitu kok. Ya. Masalah prioritas. Kemana? Nah, dunia yang seluas itu, ya balik lagi dunia kita. Juga begitu. Ya, masalah prioritas saja, kita mau arahkan kemana. Nah, Buddha ini cuma tunjukin, ya, kalau kamu mau ke sini, nah ini caranya. Gitu. Tapi Buddha juga nggak tunjukin satu tujuan saja. Buddha juga tunjukin kalau kita mau ke alam manusia, atau kita mau ke alam dewa, kalau kita mau ke alam hewan, ya, neraka. Buddha juga bukan tunjukin, tapi kasih tahu gitu ya. Oh ya, jadi, ya, balik lagi ke prioritas masing-masing. Ya. Yang ketiga apa kok tadi? Diri ya. Nah, ya diri tadi begitu kok ya. Jadi kadang kita kebenaran yang diajarkan Buddha, pernah baca buku itu? The Truth Taught by All the Buddhas. Ya, Bhante Rewata Seda Rewata bilang. Jadi ada dua kebenaran yang diajarkan oleh semua Buddha. Ya. Bukan 4. Ya. Kalau 4 apa? Penderitaan, sumber penderitaan, ya, lenyapnya penderitaan dan jalan menuju penderitaan. Nah, bukan itu. Di sini mau bilang apa? Samuti saja sama Paramadha saja. Ya, kebenaran konsep sama kebenaran hakiki. Nah, kebenaran konsep ya mau kita pertahanin atau kita usahakan sejauh apapun ya, dia nggak bisa mencapai nibbana. Dia paling bisa jadi manusia, jadi dewa, jadi Brahma, mentok. Tapi kisarannya hanya samsara. Ya. Nah, itu konsep. Nah, untuk bisa ya lepas dari samsara, kita harus tahu kebenaran hakiki. Ya, yang paling esensial. Nah, jadi kebenaran konsep itu gimana? Ya kayak ini, manusia, ya, lelaki, perempuan, biku, umat awam. Ya. Nah, terus mama, papa, anak. Ya. Nah, juga konsep ini mudah berubah pula ya, tergantung komunitas, kadang tergantung periode. Ya. Nah, zaman dulu ya, zaman dulu lah ya, orang belum open minded ya. Nah, misalnya kayak zaman sekarang ya, boleh menikah sesama jenis gitu ya. Dan zaman dulu kan kayaknya dicela ya. Nah, ini dulu konsepnya itu adalah ya, kesepakatannya ya. Orang menganggap bahkan itu sakit jiwa ya. Masuknya ke sakit jiwa waktu itu. Terus ada yang macam-macam lah ya, dihujat dan lain sebagainya. Tetapi zaman sekarang orang udah mulai bisa menerima ya. Bagaimanapun dia juga manusia ya. Terus juga akhirnya bikin konsep baru ya, diizinkan.
Terus meskipun masih ada yang pro kontra gitu ya, tapi kayaknya negara itu ya yang mengizinkan ya sepakat bahwa kita berusaha menerima kondisi ini. Nah, tapi akhirnya pelan-pelan orang akan ini kalau jangka ke depannya ya udah kayak welcome, udah biasa gitu ya. Kayak gitu. Nah, jadinya konsep juga bisa berubah tergantung waktu, tergantung tempat. Misalnya di Indonesia belum izinkan. Nah, tapi di sana, di tempat yang lain, udah diizinkan gitu ya. Dan sudah biasa bahkan, ya, itu bukan pelanggaran norma dan lain sebagainya. Nah, ini konsep berubah tergantung tempat. Nah, terus ada konsep yang hampir dimanapun diterima, yaitu apa? Rasa hormat misalnya kepada orang tua. Ya. Nah, ini ya bapak saya, ini ya mama saya, gitu kan. Nah, terus terhadap bapak saya nggak bisa memperlakukannya seperti ke teman saya gitu atau ke adik saya, nggak bisa. Saya memperlakukan bapak ya harus seperti anak ke bapak gitu. Nah, begitu juga ke mama, kita nggak bisa memperlakukan mama seperti pacar kita ya. Atau seperti perempuan-perempuan yang di luar sana ya. Jadi memperlakukan mama ya harus memperlakukan seperti anak ke mama gitu. Nah, ini kan konsep. Tapi secara paramata mama ada nggak? Nggak ada ya. Cuma apa? Nama rupa aja. Nah, saya juga cuma nama rupa. Nggak bisa tuh, oh saya bunuh cuma nama rupa. Gitu ya. Yang bunuh juga cuma nama rupa. Yang ketusuk juga nggak ada. Nggak ada tuh yang ditusuk. Cuma rupa kalapa, muncul lenyap ya enggak. Nggak ditusuk juga lenyap. Ya. Jadi kadang kita nggak bisa. Kalau pelanggaran sila ya kita harus ngomongnya konsep. Gitu kan. Nah, cuma bagaimanapun kita pertahanin konsep atau kita jalankan konsep ini ya nggak bisa. Untuk merealisasi kebenaran itu ya kita harus lihat sampai esensinya. Nah itu jadi nggak bisa tuh utang hari ini, besok lah dia berkurang gitu. 8:30. Udah ya, istirahat. Jadi sekarang waktunya kita melakukan pelimpahan jasa. Jasa kebajikan yang telah kita lakukan selama ini dengan menjalankan moralitas, melakukan pelayanan, berdana, berdiskusi dhamma, mendengarkan dhamma, bermeditasi, semua kebajikan ini marilah kita limpahkan ke sanak keluarga yang sudah meninggal, kepada teman-teman yang sudah meninggal, semoga mereka bahagia. Dan juga kita limpahkan kebajikan ini kepada para dewa yang melindungi Buddha Sasana, yang melindungi kita semua, kepada makhluk yang terlihat maupun yang tidak terlihat, semoga mereka bisa ikut berbahagia. Dan tidak lupa, semoga kebajikan ini menjadi penyebab pendukung dalam usaha kita melenyapkan kotoran batin, mencapai akhir dari samsara, nibbana. Ya, marilah bersama-sama kita melakukan pelimpahan jasa. Eta wata sandedi sampatan punyasa sabe bantu sabe bantu sabe bantu sabatun hati sidiana idamenya ilang Kotu sukita bantu kaya idamenya dinang kotu sukita bantu kaya idamenya dinang kotu sukita bantu kaya idamenya punya masalah kaya watang kotu idamenya punya Nidana Sakasaya Kotu
Punya badan sabar sabaran haji kesabil bersama punya badan tu sadu Suki hotu nibbana saparjaya hotu.